Pernah nggak sih kamu berpikir, siapa sih sebenarnya generasi 90-an? Apakah mereka yang lahir di tahun 90 atau yang tumbuh besar di era 90-an? Dan apa bedanya mereka dengan Gen X, Gen Y, atau milenial? Tunggu dulu. Sebelum kamu bangga bilang, gue anak 90-an, kita telusuri dulu dari mana istilah ini datang dan kenapa bisa jadi begitu ikonik. Pertama-tama kita harus ngerti dulu. Istilah generasi ini bukan cuma omongan tongkrongan, ini istilah sosiologis. Generasi adalah kelompok orang yang lahir di rentang tahun tertentu dan mengalami peristiwa sejarah, teknologi, budaya populer, dan nilai-nilai sosial yang seruta. Menurut para ahli seperti Karl Mannheim, generasi terbentuk karena mereka tumbuh dalam konteks sejarah yang sama. Misalnya, anak-anak yang remaja di tahun 90-an ngalamin masa kejayaan majalah Bobo, kaset pita, dan hari Minggu pagi penuh kartun. Tapi, apakah itu cukup untuk menyebut mereka anak 90-an? Banyak orang ngira generasi 90-an itu berarti lahir di tahun 1990 sampai 1999. Tapi, tunggu dulu. Yang lahir tahun 1998 misalnya, baru ngerti dunia sekitar tahun 2003. Mereka tumbuh di era 2000-an, bukan 90-an. Makanya, sebagian ahli lebih suka menyebut generasi 90-an sebagai mereka yang mengalami masa kecil dan remajanya di dekade 1990-an. Artinya, mereka yang lahir di sekitar tahun 1980-an akhir hingga awal 1990-an, merekalah generasi 90-an itu. Sekarang, kita cocokkan dengan klasifikasi generasi yang lebih formal. Gen X itu kira-kira lahir antara 1965 sampai 1980. Mereka yang ngerasain hidup sebelum internet jadi hal biasa. Lalu datang Gen Y atau milenial, lahir 1981 sampai 1996. Nah, disinilah generasi 90-an numpang lewat. Artinya, generasi 90-an bukanlah kategori sosiologis resmi seperti Gen X, Y, atau Z. Tapi dia adalah identitas kultural, sebuah nostalgia bersama, sebuah memori kolektif tentang penyintas era analog. Nah, lalu apa yang membuat generasi 90-an begitu berbeda? Pertama, mereka adalah generasi transisi. Lahir di era analog, tumbuh di awal digital. Mereka tahu rasanya pakai telepon rumah, lalu belajar SMS dengan keypad ABC. Sebelum Google, mereka mencari informasi di ensiklopedia. Sebelum Spotify, ada radio dan kaset sebagai media hiburan. Sebelum Netflix, ada acara TV malam yang ditonton sekeluarga. Di dunia barat, tahun 90-an dikenal dengan MTV Generation. Tapi di Indonesia, tahun 90-an punya warna sendiri. Permainan tradisional, jajanan tradisional, musik Dewa 19 dan P-Project, sinetron tersanjung, dan boomingnya majalah Aneka Yes. Bahkan krisis moneter 98 juga membentuk kepekaan sosial mereka. Kenapa generasi 90-an begitu ikonik? Jawabannya sederhana, karena mereka tumbuh di masa di mana dunia belum terlalu cepat berubah. Teknologi mulai berkembang, tapi belum terlalu mendominasi. Mereka sempat benar-benar hidup offline, tapi jadi generasi pertama yang merasakan online. Dan karena semua berubah cepat, kenangan masa 90-an terasa sangat kuat. Mainan jadul, acara TV zaman itu, semuanya punya jiwa. Nggak heran, banyak orang hari ini masih jualan baju bertuliskan anak 90-an. Jadi kamu generasi 90-an atau cuma penggemar estetikanya?
Kalau kamu masih tahu cara memutar kaset pita dengan pensil, atau masih hafal lirik lagu Opi Andaresta dan Club Project sebelum era digital, besar kemungkinan kamu termasuk. Tapi meskipun kamu lahir tahun 2000-an, bukan berarti kamu nggak bisa relate. Karena generasi 90-an masih membawa kultur-kultur era 90-an ke awal 2000-an. Sehingga kamu yang besar di era 2000-an masih bisa merasakan budaya 90-an yang mereka bawa. Generasi 90-an bukan sekedar angka di akta lahir, tapi soal rasa. Tentang era di mana memori terasa nyata. Dan kadang, kita butuh nostalgia bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi supaya kita nggak lupa betapa cepatnya dunia berubah. Lalu, bagaimana generasi 90-an berada di era Gen Z dan Gen Alpha? Komen yuk!